Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kalau pada Jumat yang lalu kita mulai dengan taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Di sini ada kitab Allah, ada sunnah Rasul yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad untuk dipegang. Masalahnya dua, tapi sebenarnya satu kebijakan. Kemudian pada saat ini kita awali dengan latat tabi'unna, hadis ya. Latat tabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dahulu hujradabin ladahol tumuhu. Latat tabi'unna, benar-benar kalian akan mengikuti sunana man qablakum. Sunanun jamak dari sunnah. Sunana man qablakum, sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Man di sini man untuk jamak ya. Sunnah orang-orang yang sebelum kalian, berarti lawan dari sunnah Rasul. Kita istilahkan sunnah sayatin. Shibron bisibrin, sejengkal demi sehasta. Shibron bisibrin, sejengkal-sejengkal. Wadiro'an bidiro'in, sehasta-sehasta. Jadi sejengkal demi sehasta. Mereka bergeser dari sunnah Rasul, sejengkal kalian ikut sejengkal. Mereka bergeser sehasta, kalian ikut sehasta. Hatta lawadaholu hujrodobin, hingga jika mereka memasuki lubang biawak. Kan lubang buaya ya, dobun itu biawak. Hatta lawadahulu hujradobin, hingga seandainya mereka memasuki lubang biawak, ladahol tumuhu, niscaya kalian memasukinya. Jadi artinya di sini adalah sunnah sayatin dalam kaitan dengan man qablakum ini, menurut penelusuran surat Rum ayat 42. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Telusurilah oleh kalian sejarah mereka yang terdahulu. Mereka itu, masal mereka itu adalah musyrik. Sehingga kita gambarkan dalam konvoi sunnah Rasul, bahtera sunnah Rasul, sunnah Rasul itu berada di permukaan lautan syirkun.
Jadi lautan keikutsertaan selain Allah menjadi pembuat kebijakan. Itulah sunana man qablakum, sama dengan sunnah syayatin. Ingat, sunnatun sama dengan sirotun, perilaku. Jadi mereka itu punya perilaku bergeser dari ilmu Allah yang objektif ilmiah, bisa bergeser sejengkal, bisa bergeser sehasta, terus makin jauh, makin jauh, makin jauh, ujungnya terjerumuslah ke lubang biawak. Kalian ikut itu. Nah, jadi berarti itu adalah lawan dari sunnah Rasul. Mereka punya perilaku. Kalau Allah a'tadna lahum jahannam, kami mempersiapkan bagi mereka kehidupan jahanam, itu sunnatullah, perilaku Allah. Kalau mereka menjadi ashabu jahannam, itu sunnah syayatin. Nah, jadi artinya perhatikan di sini pengkamusannya. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, itu sunnatullah atas yang beriman, mengukuhkan orang yang beriman di dunia dan di akhirat bil qauli sabit, dengan omongan ilmiah yang kokoh. Di antara lain dikatakan itu adalah la ilaha illallah. Jadi sunnatullah. Kalau wayudillullahu dhalimina, Allah dengan kepastiannya membuat kesasar dulmat para pelaku dulmat, itu juga sunnatullah. Kalau mereka yang dulmat dulu kesasar, itu sunnah syayatin, sebab itu perilaku setan. Kalau yang adolanya perilaku Allah terhadap mereka. Wa yaf'alullahu ma yasha, yaitu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Itu sunnatullah. Dengan demikian maka yang tidak akan kesasar dulu selamanya itu kalau berpegang sunnat kita bawa wa sunnata rasulihi, sehingga kita menggunakan istilah ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Jadi ajaran Allah yang sunnahnya, perilakunya perilaku Rasul yang digunakan. Kalau ayat Quran misalkan dipakai nipu, itu ajaran Allah, menjadi sunnah syayatin. Tidak dipakai oleh Rasul yang demikian. Rasul menggunakan ajaran Allah. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbika. Tidaklah dilontarkan kepada Anda kitab kecuali kehidupan saling kasih sayang. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbika. Anda tidak berharap bahwa kitab dilontarkan kepada Anda kecuali kehidupan saling kasih sayang, kepastian dari pembimbing Anda. Itulah sunnah Rasul. Dipakai membina kehidupan saling kasih sayang, dipakai menyelamatkan diri, dipakai menyelamatkan keluarga, dipakai menyelamatkan masyarakat, dipakai menyelamatkan bangsa, dipakai menyelamatkan manusia.
Nah, jadi di sini artinya kalau kita hubungkan nanti dengan ayat Quran tentang sunana man qablakum, dilihat di surat Luqman surat 31 ayat 20 dan 21. Alam tarau anallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Apakah kalian tidak melihat secara ilmiah bahwa Allah menundukkan bagi kalian apa yang ada di semesta angkasa dan apa yang ada di bumi ini? Allah tundukkan bagi kalian. Wa asbagu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan, serta dia menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian, baik yang dohir ataupun yang batin, pada seluruh manusia ya. Wa minan nasi may yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Adapun sebagian manusia ada yang membantah kebijakan Allah bighairi hudan, tanpa pedoman hidup, bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, tanpa pedoman hidup, wala kitabin munir, tanpa kitab yang memberi pantulan terang. Ada yang begitu, yang pada ayat 21-nya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila dinyatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab tetapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan nenek moyang kami atas yang demikian. Jadi nenek moyang kami atas yang demikian mereka ikuti, yaitu mereka mengikuti sunnah sayatin. Jadi kalau kita menggunakan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, berarti tidak ikut itu, tidak ikut ma wajadna alai aba'ana. Pada ujung kalimat Allah bertanya, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah walaupun setan mengajak mereka ke arah azab kehidupan nar, mereka tetap begitu? Nah, jadi disinilah maka ada istilah sunnah sayatin. Itulah tentang sunnah Rasul dan sunnah sayatin. Adapun nanti dalam kehidupan alam semesta yang ataina to'in digambarkan dalam surat Hajj ayat 18. Alam taro annallaha yasjudu lahu. Apakah Anda tidak melihat secara ilmiah bahwa sesungguhnya Allah dipatuhi oleh, dipasifkan ya terjemahnya karena susah menerjemahnya. Tapi kalau dilihat dari kalimatnya yasjudu lahu man fis samawat wa man fil ar, apa yang ada di semesta angkasa dan di bumi ini tunduk padanya, tunduk pada kebijakannya. Berarti perilaku apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini tunduk padanya. Berarti itu sunnah alam. Dengan uraian wasamsu wal qamaru wan nujum, matahari, bulan dan bintang-bintang, domahnya karena menjadi fa'il dari yasjudu. Jadi mereka punya perilaku patuh. Matahari, bulan dan bintang-bintang. Untuk yang di bumi wal jibalu wasyajaru wadawabu, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan dan binatang, semua domah karena menjadi fa'il dari yasjudu yang ada di depan tadi. Jadi itu adalah perilaku alam, perilaku makhluk non alternatif.
Nah kemudian setelah itu wakasirun minan nas, nah manusia di sini itu makhluk alternatif yang memakai sunnah Rasul. Nggak usah dikatakan ajaran Allah lagi, sebab menurut surat Nisa 80 tempo hari, man yuti'ir Rasul faqad atau Allah. Jadi kasirun minan nas itu pakai sunnah Rasul, tapi itu makhluk alternatif. Kalau sampai wadawab tadi non alternatif. Kemudian wa kasirun haqqo alaihil adab, sebaliknya banyak dari mereka berlaku objektif atasnya adab, itu makhluk alternatif yang pakai sunnah sayati. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, siapa yang Allah bikin hina maka baginya tidak ada yang bisa membikinnya mulia. Itu sunnatullah. Inna Allaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, itu sunnatullah. Dengan demikian maka pada kesempatan ini saya ingin menambahkan perihal istilah sunnah. Ada sunnatullah berlaku bagi semua, ada sunnah alam sebab alam juga punya perilaku, ada sunnah Rasul, perilaku Rasul yang mengambil alternatif khair, ada perilaku sebab alam juga punya perilaku, ada sunnah Rasul, perilaku Rasul yang mengambil alternatif khair, ada perilaku setan yang mengambil perilaku syar. Dengan demikian maka penjelasan ini pertama saya ingin meluruskan, karena di suatu waktu ada orang yang menanggapi bahwa ajaran Allah menurut sunnah Rasul itu Allah nurut ke Rasul. Nah ini bukan begitu pengertiannya, bukan begitu pengertiannya. Tapi ajaran Allah yang dipakai oleh Rasul. Jadi itulah ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Hal ini perlu diulang-ulang karena kita mengulang-ulang menggunakannya. Nanti kalau ada anggapan ini adalah kesasar dulumat, ya kita perlu jelaskan. Begitu argumentasinya dari istilah ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Selanjutnya tentang kehidupan manusia. Kita ambil nanti surat Al-Imran ayat 122. Duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka ditimpa kehinaan kecuali dengan sistem perikatan dari Allah yang menjadi sistem perikatan sesama manusia. Wa ba'u bighadabin min Allah, yaitu mereka mendapat murka Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, yaitu mereka ditimpa kemiskinan. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian oleh karena mereka bersikap negatif terhadap pembuktian-pembuktian ajaran Allah. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, yaitu mereka membunuh sunnah-sunnah Rasul dengan yang tidak objektif ilmiah. Dzalika bima asau, itulah oleh karena mereka melakukan kedurhakaan, wa kanu ya'tadun, yaitu mereka melampaui batas.
Jadi di sini artinya kalau melenceng dari sunnah Rasul maka akan tertimpa zillah wal maskanah, kehinaan dan kemiskinan. Jadi dengan demikian hindarilah terjerumus ke sana, kemudian ikutilah ajaran Allah menurut sunnah Rasul, mencapai kehidupan wabarakatuh, kehidupan makmur. Karena di sana orangnya pada cerdas, orangnya pada jujur, orangnya pada terampil, orangnya pada ahli ilmu, ya. Selalu tidak pernah berhenti dari menuntut ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya kita berbicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang berlanjut ke ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan susunannya ya. Iyyaka na'budu karena sudah sampai pada apresiasi terakhir Maliki Yaumiddin, mengapresiasi fungsi Allah sebagai penguasa segala, penguasa terhadap alam semesta. Sebab alam semesta juga punya din, punya regulasi. Kemudian manusia mukmin punya regulasi, kemudian manusia yang kafir juga punya regulasi. Jadi seluruhnya Allah sebagai penguasanya. Kalau misalkan pergerakan kekufuran itu masih di bawah kuasa Allah ya. Tidak akan ada kekufuran yang di luar innaka minal mundarin. Atas perintah andirni ilayya yub'atsun, Allah memutuskan innaka minal mundarin. Tidak ada yang di luar itu. Sehingga tetap di bawah kendali Allah. Satu saat ini akan dihentikan. Iyasa yuskinir rih, itu kalimatnya. Jika dia berkehendak, niscaya dia menenangkan angin. Fayadlana rawakida ala dohrihi, maka bahtera-bahtera menjadi berimbang di atas permukaannya. Jadi semua di bawah kendali Allah. Oleh karena itu, maka mukmin yang ingin selamat hanya menyatakan iyyaka na'budu, hanya menurut ajaran Anda atau hanya menurut kebijakan Anda kami hidup mengabdi, wa iyyaka nasta'in, serta hanya menurut kebijakan Anda kami minta ma'unah. Sebelum sampai kepada ihdinas siratal mustaqim. Jadi artinya siratal mustaqim itu tidak akan ada tanpa ma'unah Allah. Tidak akan ada tanpa ma'unah Allah. Ma'unah Allah akan ada juga harus dilengkapi pada na'budu, hidup mengabdi. Kalau hidup mengabdinya tidak ada, ma'unah Allah tidak akan turun walaupun diminta. Maka dari itu hidup mengabdi menurut ajaran Allah ini diusahakan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Misalkan di sini kalau berbicara surat Mutaffifin ya, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi para penjahat takaran. Bisa takaran, bisa timbangan. Itu
itu para penjahat. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun, apabila mereka diberi timbangan oleh manusia, yastawfun, mereka minta sempurna. Jadi kalau dia beli 1 kilo itu minta 1 kilo pas. Wa idza kaluhum, tetapi apabila mereka menakar untuk orang lain, awazanuhum, atau menimbang, yuhsirun, mereka merugikan orang. Itu mutafifin. Jadi artinya di sini kalau berbicara norma kehidupan seperti itulah, ada orang yang curang yang tentunya hal itu harus dihindari oleh mereka yang berharap hasanah di dunia. Sebab maunah Allah tidak akan turun kalau pengabdian hidupnya butut. Oh, orang lain juga curang, katanya. Ya, kecurangan orang lain jangan jadi alasan untuk berlaku curang. Jujurlah sejujur-jujurnya, minta maunah Allah, yang diminta maunah Allah. Kalau maunah sudah turun karena pengabdian hidup yang tepat, maka maunah Allah turun. Atas maunah Allah minta ihdinas siratal mustaqim, pedomanilah kami tatanan hidup yang tangguh tiada tanding. Pedoman hidup yang tangguh tiada tanding itu yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidup mereka yang Anda telah beri kemantapan ilmiah yang sudah kita uraikan pada An-Nisa 69. Mayuti'ir rasula faqad man yuti'ir rasula mayuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itulah alladzina an'amta 'alaihim, para nabi, orang-orang yang jujur ilmiah, para pembela kehidupan agung, lagi para pelaku tepat. Itulah alladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kalau pada surat Maryam 58, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa tabaina idza tutla alim ayatul rahmani qaru sujada wa bukiya. Itulah alladzina an'amta 'alaihim. Itulah para penghuni atau para penumpang bahtera para rasul. Nabi Adam pertama, Nabi Adam kedua, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai dengan Nabi Muhammad kurun pertama. Itulah para penumpangnya. Jadi kalau meminta itu ya nggak usah jauh-jauh. Al-Fatihah. Al-Fatihah diberlakukan untuk diri karena Nabi mengatakan la rakaata liman la fatihata lahu, tidak terhitung rakaat bagi yang tidak membawakan Fatihah. Fatihah dibawakan hudan linnasi, ya. Jadi bukan bacaannya melulu. Hudan linnasi itu kandungan makna. Iya, bacaan harus tepat, memenuhi ilmu tajwid, ada idhar, ada idgham, ada bacaan jelas, ada bacaan masuk. Kalau min dengan ba'di, mim ba'di, seperti itu ya. Man ada ya di depan, mai yuridillahu, seperti itu. Ada man wa man kafaro, itu ikhfa, dan sama itu teknis membaca. Kemudian teknis membaca ketepatan dengan lisan Quraisy.
Nah, ini bisa diatur sesederhana mungkin, artinya begini, diatur sederhana itu. Buka Quran saja, kemudian si guru yang sudah paham, tuntun murid-muridnya, bacanya yang tepat. Jadi kalau abattum itu dal sukun masuk ke ta, jangan dibaca dal, abattum. Jadi suara ta yang ada. Tapi abadna jangan abadna, sebab itu nun sukun ke nun, dal sukun ke nun. Kalau dal sukun ke ta itu harus masuk abattum. Datanya lihat pada surat Al-Kafirun supaya mudah. Itu antarin bacaan, ya bacaan ya tulisan. Kalau nasoruhum, asalnya nasoru ada alif, begitu hum jadi tidak ada alifnya. Tapi kalau nasorul mu'minina, mereka membela orang-orang mukmin, menolong orang-orang mukmin, no, alifnya jadi dua, alif nasoru dengan alif al-mu'minina. Begitu tertib tulisan, tertib bacaan, berikut kandungan makna, berikut diimplementasikan, dipakai dalam hidup. Kalau tidak pakai dalam hidup, bukan hudan linasi namanya kalau tidak dipakai. Kata pedoman Bandar Jaya lurus, ini malah belok kiri, ya ke Menggala. Ikuti pedoman, seperti itulah pedomannya. Ikuti itu, disimpan di depan, jangan dilempar ke belakang. Itulah yang harus dilakukan dalam hidup. Kemudian minta maunah, minta siratal mustaqim. Menurut pembuktian masa-masa lalu, Allah selalu mengabulkan dan membela orang mukmin. Kalau ada orang mukminnya, maka disinilah alhamdulillah mengapresiasi fungsi Allah yang selalu membela orang mukmin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.